Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jenny Atin Umah dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat dari kelompok KKN 12 IKA Bakta 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama COVID-19, terus jenis COVID-19 yang ada di Indonesia, gejalanya apa saja, dan cara pencegahannya bagaimana. Langsung saja, apa sih COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit pernafasan yang lebih parah, seperti MERS dan juga SARS. Terus apa saja sih COVID-19 yang ada di Indonesia ini? Kan katanya ada berbagai macam varian. Mari kita bahas. Berdasarkan update WHO pada tanggal 15 Juni 2021, ada 4 varian yang telah teridentifikasi di Indonesia. Yang pertama yaitu Alpha dengan varian B.1.1.7. Varian ini berasal dari Inggris yang ditemukan pada September 2020 dan telah teridentifikasi pada 18 Desember 2020. Yang kedua yaitu Beta dengan varian B.1.351. Varian ini berasal dari Afrika Selatan yang ditemukan pada Mei 2020 dan telah teridentifikasi pada 18 Desember 2020. Selanjutnya yaitu Gamma atau Kappa. Varian ini diberi label dengan P.1 berasal dari Brazil pada November 2020 dan telah teridentifikasi pada 11 Januari 2021. Kemudian yang sekarang ini banyak ditemukan yaitu varian Delta dengan B.1.617.2. Varian ini berasal dari India yang ditemukan pada Oktober 2020 dan telah teridentifikasi pada 4 April 2021. Terus apa saja sih gejala dari COVID sendiri itu? Secara umum, gejala COVID-19 yaitu pasien akan merasakan sakit kepala, demam, sakit tenggorokan, kehilangan kemampuan membau dan indera perasa atau sering disebut dengan anosmia, sesak nafas, dan juga batuk. Untuk varian Delta sendiri yang saat ini banyak menyerang masyarakat yaitu dengan gejala sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, kehilangan kemampuan membau dan indera perasa atau sering disebut dengan anosmia, hidung tersumbat, sesak nafas, mual dan muntah, diare, nyeri otot dan tubuh, dan juga kelelahan. Terus bagaimana sih cara pencegahan dari COVID-19 ini? Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan, yaitu diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. 5M sendiri terdiri dari menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dengan stay at home, terus menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun. Selanjutnya yaitu dengan menjaga mental, dengan tetap rileks dan juga happy. Selain itu, kita juga harus pandai-pandai dalam memilih berita agar kita tidak mudah terkena berita hoax yang belum tentu benar beritanya, yang mana nantinya dapat menjadikan kita mudah stres sehingga imunitas kita mudah turun. Selanjutnya yaitu cara menggunakan masker. Pada masa PPKM ini tentunya kita dianjurkan untuk menggunakan masker ganda. Kombinasi masker kain dengan masker medis ini sangat dianjurkan karena mempunyai kemampuan penyaringan yang bagus. Selain itu, kita tidak dianjurkan dengan menggunakan masker ganda dengan jenis yang sama. Misalnya masker medis dengan masker medis, terus masker kain dengan masker kain. Untuk penggunaan masker KN95 tidak dianjurkan untuk digunakan ganda, karena cukup menggunakan masker saja, masker KN95. Selanjutnya yaitu berikut tingkat efisiensi filtrasi pada penggunaan masker.
Untuk masker kain sendiri jika digunakan tunggalan memiliki kemampuan 41-44%. Untuk masker medis ditambah dengan masker kain memiliki tingkat efisiensi filtrasi sebesar 55-60%. Terus penggunaan masker medis tunggal memiliki kemampuan filtrasi yaitu sebesar 43-62%. Terus berikut etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk dan bersin, alangkah baiknya kita menggunakan bagian siku dalam untuk menutup agar droplet kita tidak mudah menyebar kemana-mana. Selain itu, kita juga bisa menutup mulut maupun hidung kita dengan menggunakan tisu. Jangan lupa membuang tisu bekas pakai ke tempat sampah yang tertutup. Terus, jangan lupa mencuci tangan setelah batuk dan bersin untuk menghindari penularan virus yang keluar dari droplet kita. Selain itu, kita juga dianjurkan yaitu ketika batuk dan bersin, kita menggunakan masker agar droplet kita nantinya tidak menyebar kemana-mana. Terus selain itu, kita juga bisa melakukan cara cuci tangan yang baik dan benar, yaitu menurut standar WHO 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, gosok kedua tangan. Yang kedua yaitu gosok punggung dan sela-sela jari. Terus yang ketiga yaitu gosok kedua telapak tangan. Yang keempat yaitu kuncikan kedua jari tangan. Terus yang kelima yaitu basuh kedua ibu jari baik kanan maupun kiri. Terus yang terakhir yaitu ujung jari kita bersihkan dua-duanya, lalu kita bilas dengan air mengalir dan juga kita keringkan. Selanjutnya, bagaimana jika kita sudah terpapar COVID-19? Yaitu kita tidak perlu panik. Lakukan 3 langkah yaitu yang biasa kita singkat dengan lakoni. Yang pertama yaitu lapor. Kita bisa melakukan pelaporan pada RT atau RW terdekat, terus puskesmas dan juga kantor, baik itu satuan kerja, YKKBI maupun satuan Satgas. Yang kedua yaitu konsultasi. Konsultasi ini kita bisa melakukan swab keluarga. Swab keluarga ini diutamakan yaitu pada kontak pertama. Yang kedua yaitu tanya dokter, baik kita bisa melakukan isoman maupun ke rumah sakit. Terus yang ketiga kita bisa melakukan konsultasi dengan telemedicine rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga yaitu isolasi. Kita bisa melakukan isolasi mandiri dengan pemantauan. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.